Hai, namaku Zafira Ratuanisa. Teman-teman, simak ya penjelasan aku berikut ini. Teman-teman, kali ini aku ingin menjelaskan tentang pushdown automata. Kira-kira kalian udah tahu belum sih pushdown automata itu apa? Kalau belum, disimak ya. Pushdown automata ini didefinisikan oleh konteks free language, di mana kepanjangan dari non-deterministic finite automata. Dengan cara menambahkan suatu tumpukan yang sama, di mana tumpukan ini bisa dibaca, ditambah, ataupun dibuang dengan menggunakan prinsip tumpukan pada struktur data. Cara pushdown menerima string. Yang pertama, menerima string jika berhenti di final state. Lalu, ia bisa menerima string jika semua input dan tumpukan sudah habis, tidak memperdulikan inputnya berhenti di final state atau tidak. Cara kerja pushdown automata. Cara kerjanya, yang pertama, ia bisa membaca suatu inputan, lalu bergerak sesuai dengan fungsi transisi yang dimiliki oleh automator tersebut. Setiap perpindahannya melibatkan tumpukan, sehingga bisa menambah, membuang, atau hanya membaca saja. Fungsi transisi pushdown automata. Yang pertama, memakan satu persatu simbol input untuk transisi. Jika inputnya habis, maka pergerakannya selesai. Lalu, bisa berpindah ke state yang berbeda atau tetap pada state-nya. Dan yang terakhir, bisa mengganti simbol pada tumpukan dengan string lain. Stringnya bisa saja berupa epsilon yang menjadikan sebagai penanda bahwa tumpukan ini dibuang. Supaya kalian bisa lebih mengerti, aku kasih contoh simulasi untuk pushdown automata ya. Jadi, string yang diinput akan difilter oleh finite state. Lalu jika ia diterima, dia akan dimasukkan ke dalam tumpukan. Jika ia ditolak, maka dia akan dibuang. Kasihan sekali ya string ini dibuang. Pushdown automata didefinisikan dengan 7 tuple M. Apa sajakah 7 komponen tersebut? Di sini ada Q, di mana dia sebagai himpunan state dengan jumlah yang terbatas. Lalu ada sigma, dia sebagai alfabet input. Ada gamma, dia sebagai alfabet tumpulan. Lalu delta sebagai fungsi transisi. Ada Q0, dia di sini sebagai state mulai atau
start state. Ada zeta, dia di sini sebagai tumpukan mulai atau start state. Dan terakhir ada F, dia sebagai final state. Seperti contoh soal berikut, terdapat pushdown automata dengan 7 tuple, di mana ada Q0, Q1, dan Q2. Lalu ada 0 dan 1, ada juga B dan M, ada juga delta, ada Q0, ada B, dan ada Q2. Dengan fungsi transisi sebagai berikut. Di sini kita membuat 3 komponen, yaitu ada Q0 sebagai inisial, Q1, dan Q2 sebagai final. Lalu setelah kita memasukkan fungsi-fungsi transisi tadi, beginilah hasilnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dan memahami apa yang kujelaskan. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di kesempatan lain.